Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kalau ibu bilang selamat pagi, anak-anak jawab pagi, pagi, pagi luar biasa, oke? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, semangat ya anak-anak. Baiklah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, ada baiknya untuk kita semua membaca doa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana keadaannya sekarang? Sehat? Masih sehat ya? Iya, sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir, ayo. Baiklah, ibu absen dulu ya satu-satu. Bitri, Ramadanti, Faiza, ada? Iya, ada ya. Nadia, Inaya, hadir ya. Oke, karena semua anak ibu hadir, kita mulai saja ya. Baiklah, kemarin kan kita sudah belajar tentang aku dan cita-citaku. Nah, hari ini ibu mau tanya, apa sih cita-cita itu? Baiklah, kemarin kan kita belajar tentang aku dan cita-citaku. Nah, apa anak-anak masih ingat? Apa sih itu cita-cita? Masih? Iya, Bitri? Iya, betul ya anak-anak. Cita-cita itu keinginan, harapan, tujuan, dan apa yang anak-anak sendiri inginkan dari kecil, oke? Baiklah, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu cita-cita. Ibu sudah menerangkan kemarin cita-cita itu adalah suatu keinginan atau harapan kita semua ya, ingin menjadi apa nantinya. Ya, itu adalah gambar seorang pengusaha yang kerjanya mencari uang, dia bekerja ke luar negeri. Itu adalah sebuah cita-cita yang dia impikan dari dia kecil. Nah, yang kedua kemarin kita mempelajari tentang seorang guru. Ya, guru tugasnya itu adalah mengajari, mendidik, dan membantu kita semua agar kita menjadi pintar, kita tahu, kita bisa melakukan hal yang tidak kita ketahui, jadi kita ketahui. Nah, selanjutnya adalah seorang penyanyi. Seorang penyanyi tugasnya adalah menyanyi. Dia menyanyi karena dia itu hobi dari menyanyi dan dia ingin menyalurkan hobinya menjadi sebuah hal yang bisa dinikmati oleh seseorang. Nah, dia menyanyi dan kita yang merasakan lagunya itu jadi luar biasa kan? Jadi bisa membuat kita semua tenang, bisa membuat kita bahagia. Nah, selanjutnya adalah polisi. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Tugas polisi itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul Betri. Tugas polisi itu adalah melindungi. Ada yang lain? Iya betul. Tugas polisi juga menjaga, bukan hanya melindungi. Namanya? Iya betul. Tugas polisi juga mengamankan, menangkap penjahat, dan lain-lain. Jadi tugas polisi itu tidak satu ya, tidak hanya menjaga tapi juga melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Selanjutnya adalah dokter. Kemarin anak-anak kan sudah bilang, dokter itu apa? Ayo, masih ingat? Masih ingat? Iya, ada? Iya, betul. Dokter itu merawat kita, mengobati kita, dan menjaga kita biar kita sehat selalu. Biar kita sehat selalu ya anak-anak.
Yang terakhir, apa masih ingat? Apa sih yang terakhir? Iya betul, yang terakhir adalah BRIMOB. Nah, anak-anak masih ingat belum? Masih ingat tidak? Tugas BRIMOB itu apa sih? Ya, ada? Iya betul, tugas BRIMOB sama dengan polisi, yaitu menjaga kita biar kita tidak terluka atau dilukai orang lain. Oke, masih ingat ya anak-anak ibu? Nah, dari tadi kita bicara tentang aku dan cita-citaku. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, ada nggak anak-anak ibu yang tahu sekarang materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Iya, karena nggak ada yang tahu. Materi kita hari ini adalah giat berusaha mencapai cita-citaku. Nah, Bu, apa sih giat berusaha mencapai cita-cita? Nah, ada anak yang penasaran tentang apa sih? Bagaimana sih cara kita bisa dapetin apa yang kita mau? Contohnya aku mau jadi guru, Bu, mau jadi polisi. Gimana sih, Bu, caranya jadi polisi, jadi guru? Ada yang penasaran? Iya, oke. Giat berusaha meraih cita-cita adalah proses aktif dan berkelanjutan untuk mewujudkan impian dan tujuan hidup kita masing-masing. Oke. Nah, bagaimana sih Bu caranya biar kita bisa dapetin cita-cita kita, Bu? Bagaimana sih caranya kita biar kita tuh bisa jadi polisi, Bu, jadi guru, Bu? Gimana sih, Bu? Nah, ada penasaran kan? Nah, anak-anak, kalau anak-anak ingin jadi polisi, jadi guru, jadi dokter, dan lain-lain, anak-anak itu harus rajin belajar. Karena kalau kita ingin jadi dokter, jadi guru, tapi nggak belajar, gimana dong? Nanti kalau kita jadi dokter tapi kita nggak belajar, orang-orang mau kita obati pakai apa, anak-anak? Nanti orang-orang yang kita obati itu tidak sembuh karena kita tidak belajar, iya kan? Yang kedua, kalau kita tidak belajar, gimana caranya kita ngajarin orang lain? Gimana caranya kita jadi guru kalau kita tidak bisa belajar? Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa jadi apa-apa, anak-anak. Jadi kalau kita mau mendapatkan cita-cita kita harus bisa belajar. Kita harus rajin belajar, kerja keras buat dapetin apa yang kita mau. Contohnya anak-anak, aku mau jadi guru, Bu. Aku harus belajar, dan belajar. Oke. Dia bekerja keras, dapetin apa yang dia mau, dia belajar, dia nggak main-main doang. Nah, anak-anak pasti bisa dapetin apa yang anak-anak mau. Nah, selanjutnya adalah sikap yang pantang menyerah. Dia maksudnya itu anak-anak pengen jadi guru, tapi banyak penghalang kayak aku nggak bisa, aku susah nih, Bu, kayak gitu kan. Nah, aku terkendala biaya, Bu, segala macem. Nah, bisa anak-anak dengan cara anak-anak belajar, banyak membaca. Dengan banyak membaca kita bisa dapetin uang, anak-anak. Nah, dengan banyak kita belajar, kita bisa belajar caranya menghasilkan uang biar kita bisa jadi guru, biar kita bisa kuliah dan menjadi guru. Oke? Nah, dari sikap pantang menyerah tadi, anak-anak bisa melewati rintangan. Contohnya anak-anak punya banyak orang nih yang mau jadi guru, tapi anak-anak tetap mau jadi guru dan belajar. Nah, anak-anak yakin aku harus bisa jadi guru. Aku pasti bisa jadi guru. Nah, dari situ anak-anak bisa dilihat dari kalau anak-anak itu pantang menyerah dan bekerja keras. Nah, dari sekian materi yang Ibu sampaikan tadi, ada anak-anak yang menyimpulkan? Iya, silakan. Iya, benar sekali ya, anak Ibu.
cara kita cita-cita itu adalah keinginan yang ingin kita wujudkan dan ingin kita dapatkan suatu saat nanti. Contohnya anak-anak ingin jadi guru, anak-anak belajar, anak-anak bekerja keras buat dapetin. Nah, anak-anak pasti bisa. Nah, selanjutnya cara kita giat kita berusaha untuk meraih cita-cita. Nah, kalau anak-anak giat belajar, giat membaca, gak main HP aja, anak-anak bisa tuh jadi guru, jadi dokter, atau jadi apapun yang anak-anak inginkan. Jadi bukan cuma main-main, nonton, main game, nggak bisa. Kalau anak-anak cuma main game, nonton, dan nggak belajar sama sekali, anak-anak nggak bisa jadi guru, anak-anak nggak bisa jadi polisi, jadi dokter, nggak bisa ya. Jadi anak-anak itu harus belajar dan belajar. Oke. Selanjutnya tadi teman kita bilang kalau kita mau jadi sesuatu yang kita inginkan, kita harus bekerja keras. Iya, betul ya anak-anak. Kita harus bekerja keras mau dapetin apa yang kita mau. Kita harus bekerja keras mau dapetin itu. Kita harus belajar, kita harus berusaha, nggak pantang menyerah, ya kan? Nah, kita bisa tuh dapetin apa yang kita mau. Jadi anak-anak nggak bakal kesulitan karena anak-anak punya ilmu. Anak-anak bisa tuh buat dapetin apa yang anak-anak mau dari belajar, berusaha, dan anak-anak nggak pantang menyerah dari semua dari belajar dan berusaha yang anak-anak sampaikan, yang teman kita sampaikan tadi ya. Nah, hari ini karena waktu kita sudah mepet anak-anak, Ibu akan berikan satu video. Nah, dari video itu anak-anak nanti harus menonton video tersebut. Nah, habis menonton, anak-anak simpulkan materi tersebut, film tersebut, apa sih maksud dari film yang Ibu kirim sama anak-anak. Nah, nanti video yang Ibu kirim tadi disimpulkan. Anak-anak harus simpulkan apa sih maksud dari video itu, apa sih, kenapa sih kita harus mencapai cita-cita, bagaimana sih caranya kita mencapai cita-cita. Oke? Nah, tugas nanti dikirim lewat Google Classroom ya anak-anak. Jangan lupa ya, minggu depan kita kumpulkan. Minggu depan Ibu nilai siapa yang gak selesai. Oke? Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita saya. Tolong, ada pencuri. Kuda saya terbakar. Detektif Nurul sedia bertugas. Apa yang jadi kat sini? Wah, cantik ni Nurul. Hana pun. Ayo semua. Hah? Hari kerja ya akan dimulai. Menarik kostum Oma. Terima kasih. Oma jadi apa? Jadi artis. Selalu nampak Oma keluar TV lah lepas ni. Oma pengen jadi superstar. Bukanlah, itu selebriti, pelakon, penyanyi. Maksud Oma artis yang melukis dan mewarna. Betul tak? Betul tu. Oma suka melukis. Oma nak lukis dan mewarna sepuas hati. Menarik. Boleh nulis. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Bagus. Semua dah sedia untuk hari kerja ya? Baik, Bu Naya. Alhamdulillah, tak sabarnya. Cikgu akan panggil setiap seorang untuk datang ke depan dan cerita tentang apa yang semua nak jadi bila dah besar nanti. Okey? Okey, Oma. Jom, kita mulakan dengan Sarah. Dah besar nanti, saya nak jadikan dunia ini bersih. Tiada kekotoran, tiada pencemaran. Sarah nak jadikan dunia
Kebakaran adalah kepakaran saya. Apa? Kebakaran? Hah? Kebakaran? Bukan kebakar. Saya nak jadi air bomba. Tolong padamkan kebakaran. Bila kita jaga ciptaan Allah, insya-Allah Allah akan jaga dan sayang kita. Wow! Allah sangat suka kita jaga ciptaannya. Pesakit haiwan dan yang memerlukan itu yang Allah mahukan. Sekarang giliran Omar. Kenapa? Tak tahu. Apa Omar? Omar, kenapa ni? Entahlah. Omar tak tahulah nak jadi apa. Tapi kan dah siap ni? Cikgu teka, Omar seorang artis. Leonardo da Vinci. Omar nak jadi artis, tapi artis boleh buat apa? Buat apa? Contohnya, Lisa jaga haiwan-haiwan di zoo. Sarah jaga dunia supaya kekal kemas dan bersih. Semua orang perlukan indera untuk berlayar dan menjelajah dunia. Nurul, Sophie dan Faris jadi hero dan jaga keselamatan kita. Dan kalau tak ada Hana, kita kelaparan. Semua bantu orang lain. Omar boleh buat apa? Boleh melukis. Dengan lukisan Omar, kita boleh tangkap pencuri. Abang Omar boleh mewarna. Kedai roti Hana mesti jadi cantik. Boleh reka bangunan.